Halo good people, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas keuangan B, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Mira Kusumanjaya nomor absen 3, Nimade Ayugita Dianingrat nomor absen 6, dan Nirai Siska Arisanti nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi dari silabus 10, yaitu pengawasan koperasi, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Apa itu pengawasan koperasi? Jadi, menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17 Tahun 2015 tentang pengawasan koperasi Pasal 1 Ayat 2 menyatakan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan koperasi. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17 Tahun 2015, tujuan pengawasan koperasi yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan koperasi oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran pengawasan koperasi. Selain itu, sasaran dari pengawasan koperasi yang dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17 Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Dan yang ketiga, terwujudnya koperasi yang akuntabel. Mentaati sendi-sendi dasar koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian, sendi-sendi dasar koperasi adalah 1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. 2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota. 4. Adanya pembatasan bunga atas modal. 5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 6. Usaha dan ketatalaksanaan bersifat terbuka. 7. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar, percaya pada diri sendiri. Tipe-tipe pengawasan dari metode penelitian. Tipe yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan. Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Pengawasan pendahuluan meliputi pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, pengawasan pendahuluan bahan-bahan, pengawasan pendahuluan modal, dan pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial. Pengawasan pada waktu kerja berlangsung. Pengawasan pada waktu kerja berlangsung terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan, tetapi ia meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan pengarahan. Yang ketiga, pengawasan feedback atau feedback control. Adapun sejumlah metode pengawasan feedback yang banyak dilakukan yaitu yang pertama ada analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. Yang kedua, analisis biaya standar atau standard cost analysis. Yang ketiga, pengawasan kualitas atau quality control. Dan yang keempat, evaluasi hasil pekerjaan pekerja atau employee performance evaluation. Metode pengawasan. Metode kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap,
serta performance karyawan. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ekstern pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara. Pengawasan represif merupakan pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak dan material. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak merupakan pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kedaluarsa dan hak itu terbukti kebenarannya. Pemeriksaan kebenaran material merupakan pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. Manajemen koperasi. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang membedakan manajemen koperasi dan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Proses perencanaan dalam koperasi. Fungsi perencanaan merupakan suatu proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan. Tipe perencanaan yang dapat diambil dalam koperasi dapat bermacam-macam, tergantung pada jangka waktu dan jenjang atau tingkatan manajemen. Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi di antara para pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi itu. Tujuan dari fungsi pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Pengarahan atau directing. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Agar kepentingan yang berbeda-beda tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Dalam menangani permasalahan dan pengambilan keputusan, ada 3 gaya kepemimpinan yang utama yang bisa dilakukan oleh seorang manajer, yaitu yang pertama ada otoriter, yang kedua demokratis, dan yang ketiga kebebasan. Pengendalian. Menurut Robert J. Mogler, pengendalian merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran-sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikasi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa
sumber daya perusahaan yang digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapai suatu perusahaan. Jadi, tujuan dari pengendalian itu adalah untuk memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan adanya pengendalian, maka diharapkan dapat diketahui atau dipastikan kemajuan yang diperoleh dalam pelaksanaan perencanaan, dapat meramalkan arah perkembangan dan hasil yang akan dicapai, dapat menentukan tindakan pencegahan apa yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan yang akan datang, dan mengetahui adanya penyimpangan terhadap perencanaan sedini mungkin. Sekian video dari kami. Thanks for watching.